Xiao Xiao bergegas mendekat setelah Huo Yuhao memanggilnya. Ketika dia melihat semua yang ada di depannya, dia juga terpana. Itu memang tak terbayangkan. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat begitu banyak alat jiwa. Pergi, ayo turun. Huo Yuhao sudah sadar kembali sekarang. Setelah kejutan sementara, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Transformasi Golden Butterfly Dragon memutar untuk melihat Huo Yuhao. Turun? Kami tidak jelas tentang perangkap di sini. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, aku sudah memeriksa mereka sebelumnya. Aku dapat mengkonfirmasi bahwa tidak ada jebakan. Mengapa? Xiao Xiao bertanya. Huo Yuhao terkekeh, kamu bukan seorang insinyur jiwa, atau kamu tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Semua yang ada di penyimpanan di sini adalah alat jiwa, terutama botol susu dan meriam stasioner yang diam. Kamu pikir mereka itu apa? Mereka adalah bahan peledak. Jika mereka meledak, mereka akan menghancurkan gudang ini. Seluruh kota bahkan mungkin menderita akibat ledakan. Sementara mereka sangat stabil, reaksi berantai mungkin dimulai jika salah satu dari alat jiwa ini dipukul. Mengingat hal ini, apakah menurut kamu Kekaisaran Matahari Bulan akan memasang perangkap pada level ini? Aku merasakannya sebelumnya, tidak ada kekuatan jiwa lain selain dari yang datang dari alat jiwa ini. Tentu saja, mereka memiliki pengaturan lain yang ditetapkan. Namun, pengaturan ini digunakan untuk mencegah ledakan. Aku yakin ada lebih dari satu pintu masuk ke gudang ini. Sisi ini hanya salah satunya. Karena mereka membutuhkannya agar nyaman untuk keperluan transportasi, mereka tidak dapat menginstal terlalu banyak alat jiwa defensif di sini. Jika kita tetap berhati-hati, tidak ada yang akan terjadi. Tiga wanita itu mengerti. Dua level sebelumnya penuh dengan semua jenis logam langka. Logam langka ini biasanya sangat kuat, dan tampaknya tidak berisiko mengalami ledakan. Bahkan sinar jiwa tidak dapat merusaknya. Namun, alat jiwa pada level ini berbeda. Itu akan menjadi bencana jika mereka hancur berantakan. Ketika mereka menuruni tangga dan memasuki gudang, perasaan itu menjadi lebih kuat. Mereka sama sekali tidak terancam saat memasuki gudang. Huo Yuhao juga mengaktifkan deteksi spiritual untuk merasakan setiap perubahan yang mungkin terjadi. Suara Wang Dong'er terdengar, Yuhao, kita harus cepat. Kamu masih memiliki turnamen di sisi lain. Jika kamu menyeret semuanya ke sini, apa yang akan terjadi pada kamu di sana? Huo Yuhao sedikit mengangguk dan berkata, mari kita mulai. Ikuti pengaturan yang aku siapkan. Masih ada beberapa barang bagus di sini. Kita harus memilih apa yang ingin kita tinggalkan dengan benar. Xiao Xiao, ambil semua botol susu terlebih dahulu. Mereka akan menjadi sumber kekuatan masa depan untuk sekte Tang. Lanjut. Di bawah perintah Huo Yuhao, ketiga wanita itu dengan cepat mengambil tindakan. Mereka mulai melakukan beberapa hal licik. Ledakan. Itu bukan pertama kalinya ledakan sekeras itu terdengar. 2000 meter di langit, pertarungan yang intens masih terjadi. Seekor naga hitam besar menutupi setengah dari medan perang. Saat ia membuka sayapnya lebar-lebar, itu sepertinya memenuhi seluruh langit. Naga hitam ini panjangnya lebih dari 100 meter, dan ditutupi sisik tebal. Matanya yang keemasan suram membuatnya terasa menakjubkan. Setiap kali bergerak, itu akan menyebabkan tambalan besar ruang terdistorsi. Ruang terdistorsi ini tidak menyebar, tetapi menetralkan gelombang kejut di sekitarnya. Di seberang naga hitam ini adalah raksasa hijau tua. Tingginya hampir mencapai 100 meter. Otot-ototnya yang berkembang membuatnya tampak seolah-olah berasal dari zaman kuno. Pusaran air besar berwarna hijau gelap dengan banyak garis cahaya keemasan di sekelilingnya terus berputar. Tidak jauh dari raksasa ini, ada binatang buas besar yang memiliki kepala bertanduk yang menyerupai naga, tanduk spiral yang menunjuk di depannya, dan tubuh yang menyerupai banteng berotot. Binatang ini menginjak awan yang dibentuk oleh cahaya kuning. Kekuatan yang dimiliki binatang ini sedemikian rupa sehingga rasanya seperti langit telah menjadi bumi. Naga hitam itu dibentuk oleh Kaisar Naga Douluo, Long Xiayao. Raksasa hijau kehitaman itu adalah Dubusi, dan banteng besar itu adalah banteng Taotie yang saleh yang dibentuk oleh Tetua Xuan. Mereka bertiga telah bertarung di langit selama beberapa waktu. Memang, bahkan Tetua Xuan dan Dubusi tidak cocok Long Xiayao dalam duel. Namun, mereka memiliki pengalaman ratusan tahun. Ketika mereka bekerja sama, mereka tidak dirugikan. Setelah berbenturan dengan Long Xiayao beberapa kali,
Mereka mulai mengungkapkan tatapan gila di mata mereka. Kultivasi Dubusi dan Tetua Xuan hampir mencapai puncak level mereka. Mereka sudah peringkat 98 gelar Douluo selama bertahun-tahun, dan terus mencoba yang terbaik untuk mencapai puncak. Namun, tidak mudah untuk menjadi Douluo utama. Meskipun Tetua Xuan pernah memiliki bimbingan dari Tetua MU, dia kehilangan seorang rekan sparring setelah Tetua MU terluka parah. Itu bahkan lebih sulit bagi Dubusi, karena dia sudah yang terkuat di sekte tubuh. Saat ini, Long Xiaoyao adalah salah satu dari beberapa Ultimate Douluo yang tersisa di benua. Dia adalah rang 99 Ultimate Douluo, kemampuannya tidak kalah dengan Elder MU. Ketika Tetua Xuan dan Dubusi bertarung dengan Long Xiaoyao, mereka merasa seperti sedang berjuang sepenuh hati. Ketika mereka menikmati perasaan seperti itu, mereka merasa bahwa mereka semakin dekat dan semakin dekat ke ambang pintu berikutnya. Long Xiaoyao bisa merasakan perubahan di dalamnya. Bahkan, dia bisa sangat membahayakan mereka berdua, bahkan jika dia tidak bisa membunuh mereka. Kesenjangan antara Douluo utama dan Transcendent Douluo peringkat 98 sebenarnya sangat besar. Namun, Long Xiaoyao memiliki keraguan sendiri. Dia tidak mau bekerja keras untuk gereja Roh Kudus. Berapa lama dia terkenal? Dia mungkin adalah guru jiwa yang terkuat di dunia. Bagaimana dia bisa menerima kenyataan bahwa dia sedang memperjuangkan nyali untuk sekelompok tuan jiwa jahat? Dia hanya melakukan ini karena alasan khusus. Dia pernah berteman baik dengan Dewa Naga Douluo, MUN. Sementara mereka menjadi saingan cinta di kemudian hari, persahabatan mereka masih ada. Tetua Xuan dapat dianggap setengah murid Tetua MU, dan juga pilar dari Akademi Shrek. Long Xiaoyao tidak mau menyakitinya, seperti dia sengaja membiarkan Huo Yuhao pergi sebelumnya. Meskipun dia tidak terlalu menyukai Dubusi, kata-kata Dubusi sebelumnya masih menggerakkannya. Long Xiaoyao masih cukup sentimental. Akibatnya, dia tidak memberikan segalanya dalam pertarungan ini. Dia bahkan menjadi lebih konservatif ketika dia merasakan bahwa mereka berdua menggunakannya sebagai batu ujian. Itulah mengapa pertarungan antara mereka bertiga bukan hidup dan mati meskipun sangat intens. Mereka membatalkan satu sama lain dengan kekuatan bertarung mereka. Namun, mereka tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di bawah. Saat ini, pertarungan darah telah mencapai tahap yang sangat intens. The Titlet Douluo dari kedua belah pihak tetap menjadi penonton, menyaksikan mereka bertiga bertarung dari jauh. Namun, Istana Kekaisaran Sun Moon masih diserbu. Serangan yang datang dari Shrek Academy, Star Luo Empire, dan Heavenly Soul Empire telah dimulai. Sebuah tim penyerang yang dibentuk oleh para master jiwa yang setidaknya memiliki 7 sage jiwa berantai 7 telah menyerbu masuk ke Istana Kekaisaran Bulan Matahari 15 menit yang lalu. Mereka semua bertopeng, tetapi mereka sangat kuat. Ketika mereka menyerbu masuk ke istana, mereka membunuh banyak pemimpin jiwa, insinyur jiwa, dan penjaga yang membela istana. Mereka langsung menuntut biaya untuk studi Kekaisaran Sutianran. Meskipun mereka setidaknya sage jiwa, tidak ada dari mereka yang berjudul Douluo. Mereka masih harus mengikuti aturan tidak tertulis dari dunia penguasa jiwa. Seorang pria muda yang berkedip dengan lampu mencolok sedang mengisi daya di depan semua orang. Dia sangat cepat, dan penjaga biasa tidak bisa mendekati dia. Meskipun dia bertopeng, mereka yang telah melihat turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit bisa mengenalinya. Dia adalah sosok muda yang paling menonjol dari sekte tubuh, Long Aotian. Jiwa bela diri Long Aotian adalah kulitnya. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Dubusi, yang jiwa bela diri adalah tubuhnya, dia masih salah satu yang terbaik di sekte tubuh. Saat dia melepaskan kekuatan bertarungnya sekarang, dia tampak tak terkalahkan. Tubuhnya sesekali menunjukkan perubahan aneh. Terkadang, dia sekeras baja. Di lain waktu, ia selembut dan kenyal seperti tendon. Sinar jiwa benar-benar tidak efektif melawannya. Ada bulan yang cerah di atas kepalanya. Cahaya bulan dari itu ditargetkan ke arah meriam jiwa yang lebih kuat. Bagaimanapun, ini adalah istana kekaisaran, dan senjata yang sangat mematikan tidak dapat dipasang di sini. Akademi Shrek dan 2 kerajaan lainnya telah mencapai konsensus tentang ini sebelum mereka meluncurkan serangan mereka. Disinilah letak keunggulan terbesar mereka. Alat jiwa Kekaisaran Sun Moon tidak bisa sepenuhnya dilepaskan, yang memberi mereka harapan. Mereka tidak perlu khawatir tentang alat jiwa. Selanjutnya, para master jiwa paling mahir dalam pertempuran reaktif dalam area kecil. Namun, mereka masih menemui masalah ketika mereka melanggar istana.
Sementara Kekaisaran Sun Moon tidak bisa memasang senjata yang sangat mematikan, mereka masih bisa memasang alat jiwa pelindung. Lapisan pelindung jiwa muncul dari gedung dan memblok peluru meriam jiwa stasioner yang telah mereka persiapkan sebelum meluncurkan serangan mereka. Pada saat yang sama, mereka terus merasa bahwa mereka sedang dicegat. Tuan Jiwa Kekaisaran Sun Moon juga membuat langkah mereka. Meskipun mereka tanpa gelar Douluo, mereka masih memiliki Tuan Jiwa Jahat Gereja Roh Kudus untuk memimpin mereka. Saudara-saudara Zhongli yang Huo Yuhao pernah temui sebelumnya dimasukkan di antara mereka. Ada cukup banyak penguasa jiwa jahat ini, dan kemampuan mereka juga istimewa. Sangat sulit untuk memisahkan mereka dan para penguasa jiwa yang telah melanggar istana. Bantu aku bangkit. Memperkuat. Suara teriakan seorang wanita bergema di belakang Long Aotian. Long Aotian dengan cepat mundur dan berjongkok. Setelah ini, sesosok berdiri di pundaknya dan garis-garis cahaya ditembakkan dari belakangnya, menerangi sosok ini. Detik berikutnya, sosok ini melesat ke langit seperti sambaran petir. Cahaya putih keperakan yang kuat bersinar terang, dan bulan dari sebelumnya berubah perak. Cahaya bulan yang cerah membuatnya tampak seperti bulan lain yang muncul di langit. Saat cahaya bulan melonjak, udara di sekitarnya mulai terdistorsi sebelum dihancurkan. Kekosongan gelap menarik udara di sekitar bulan perak ini. Sosok yang naik ke langit berdiri di depan bulan perak, membentuk gerakan aneh dengan tangannya. Di tubuhnya, cincin jiwa merah darah terakhirnya perlahan naik. Bulan perak perlahan ternoda oleh cahaya merah darah dari cincin jiwanya, dan berubah menjadi bulan darah. Seketika, semua orang merasakan badai berdarah datang dari langit. Bahkan orang-orang dari sisi yang sama heran ketika mereka melihat pemandangan ini. Garis-garis cahaya penguatan terus mendarat di sosok ini. Yang paling menarik adalah pagoda harta karun yang melayang di udara. Pagoda ini memiliki 7 cerita, dan 5 diantaranya bersinar terang. 5 garis cahaya menyilaukan yang datang dari 5 cerita ini memiliki efek yang menguat. Murid Sutianran menyusut ketika dia melihat bulan darah ini. Douluo Jiwa Cincin 8. Ketika bulan darah muncul, Juzi segera bergegas di depannya dan melindunginya. Dia memiliki ekspresi serius di wajahnya. Penindasan yang datang dari langit akan merobek tubuhnya. Meskipun penghalang pelindung dengan kekuatan pertahanan alat jiwa kelas 9 naik di sekelilingnya, Juzi masih merasa sangat gelisah untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Pada titik ini, panggilan Phoenix nyaring bergema di langit. Bola cahaya merah gelap tiba-tiba naik dari halaman di samping ruang belajar Sutianran. Cahaya merah gelap ini langsung diubah menjadi Phoenix hitam pekat yang ditutupi oleh api merah gelap. Phoenix ini menerjang ke arah sosok itu seperti sambaran petir. Korosi bulan darah. Cahaya berdarah menyebar, dan cuaca berubah. Bahkan Titol Douluo yang menonton ini dari langit bisa merasakan perubahan yang terjadi di tanah. Ketika seberkas cahaya berdarah itu keluar, udara yang ditusuknya nampak menguap sepenuhnya. Phoenix kegelapan yang naik tampaknya menemukan sesuatu yang salah. Itu mengepakkan sayapnya dan dengan cepat naik tinggi. Untungnya, cahaya berdarah itu tidak ditargetkan ke arah Phoenix, dan hanya menyapu melewati tubuhnya. Itu menabrak penghalang kelas 9 yang melindungi Sutianran. Tiba-tiba, penghalang emas berwarna merah darah. Warna tebal, merah darah dengan cepat menyebar, dan Juzi merasa seolah-olah lautan darah telah menelan mereka sepenuhnya. Darahnya sendiri sepertinya melonjak, dan dia dengan cepat melepaskan Invincible Barrier-nya. Kembalilah, Juzi. Kekuatan hisap yang tak tertahankan datang dari belakang. Juzi merasa tubuhnya menjadi lebih ringan, dan dia langsung tersedot ke pelukan seseorang. Setelah ini, semua yang ada di sekitarnya berubah. Semuanya berubah menjadi emas merah. Apakah ini kekuatan keterampilan jiwa 100.000 tahun? Juzi merasa seolah-olah pikirannya telah kosong. Secara teoritis, penghalang jiwa pelindung kelas 9 dapat memblokir serangan Titol Douluo. Namun, teori ini tidak berlaku di depan seorang guru jiwa yang sangat kuat. Sosok di langit ternyata hanya memiliki kultivasi 8 cincin. Namun, serangannya berhasil mengatasi penghalang pelindung kelas 9. Apakah aku mati? Juzi berpikir dalam linglung. Terhadap kekuatan yang tak tertahankan, dia merasa sangat tidak penting. Namun, dia segera menyadari bahwa dia belum mati. Itu karena ada lengan di pinggangnya. Dia tanpa sadar menoleh untuk melihat. Apa yang dia lihat adalah wajah seseorang yang dingin namun percaya diri. Yang mulia, kamu berhasil berdiri? Persis seperti itulah yang terjadi.
Su Tianran adalah orang yang berdiri di belakang Juzi dan memegang pinggangnya. Namun, Juzi ngeri mengetahui bahwa studi kekaisaran telah menghilang. Seluruh studi kekaisaran telah sepenuhnya menghilang. Di tanah hanya sekelompok puing merah darah yang perlahan mencair. Su Tianran tampak agak suram. Dia sudah siap untuk invasi hari ini, dan yakin. Baginya, master jiwa terkuat yang mungkin bisa dikirim musuh-musuhnya hanyalah jiwa Douluo berdering 8. Mereka tidak mungkin menjangkau dia. Namun, rilis tiba-tiba dari korosi bulan darah tiba-tiba membuatnya merasa tuan jiwa benar-benar menakutkan. Ada alat jiwa berbentuk mangkuk di atas Su Tianran sekarang. Alat jiwa berbentuk mangkuk emas gelap ini hanya sedikit lebih besar dari mangkuk nasi biasa. Itu melayang di atas kepala Su Tianran dan menunjuk ke bawah, berkedip dengan cahaya bintang. Saat cahaya bintang terang bersinar, rasanya seolah-olah banyak bintang berputar di sekitar mereka. Alat jiwa merilis lapisan cahaya keemasan yang melanda Su Tianran dan Juzi. Juzi telah melihat cahaya emas kirmizi sebelumnya karena korosi darah bulan telah dihalangi oleh lapisan cahaya keemasan ini. Itu adalah alat jiwa defensif kelas 9 peringkat teratas. Sebagai putra mahkota Kekaisaran Sanmun yang pernah menjadi target pembunuhan, Su Tianran sangat teliti tentang keselamatannya sendiri. Di langit, lampu-lampu berdarah menarik. Zhang Lexuan merasa sedikit menyesal sekarang. Meskipun serangan mendadak ini tidak harus berhasil, secara alami akan lebih baik jika berhasil. Ada satu titik Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Jiwa Surgawi benar tentang membunuh Su Tianran akan menyebabkan masalah internal di dalam Kekaisaran Sanmun. Ini juga yang Shrek Academy harapkan. Namun, alat jiwa Su Tianran terlalu kuat. Bahkan ketika dia menggunakan korosi bulan darahnya yang diperkuat oleh rekan satu timnya, dia tidak berhasil membunuhnya. Dia hanya punya satu kesempatan ini. Tuan Jiwa dan Dewa Jiwa Kekaisaran Sanmun sudah menembakkan sinar jiwa ke arahnya. Phoenix gelap di langit sudah menangis saat menerjang ke arahnya. Zhang Lexuan melayang kembali dan menyatu dengan bulan perak di belakangnya, membentuk cahaya keperakan buram yang menutupi tubuhnya. Dia tidak segera menangani Dark Phoenix yang terbang ke arahnya. Bulan peraknya tenggelam dan mendarat di tanah lagi. Jika dia tetap di langit, dia akan terlalu jelas. Bahkan dengan kemampuan Zhang Lexuan, dia tidak akan mampu menangani rentetan serangan yang pasti akan datang padanya jika dia terus membuat dirinya sendiri target yang jelas. Namun, Phoenix gelap tidak menyerah mengejarnya. Itu mengejarnya sampai habis. Long Aotian berubah menjadi palu besar dan langsung menuju Phoenix gelap. Zhang Lexuan ditawari beberapa waktu untuk mundur. Ci! Suara aneh terdengar, dan tubuh Long Aotian terbakar dengan api merah gelap. Dia terbang kembali ke kerumunan orangnya sendiri, menyebabkan seruan berdering. Dia benar-benar kalah dalam konfrontasi langsung? Itu memang kamu, Xiao Tao. Bangun! Teriak Zhang Lexuan. Saat dia melayang ke depan, dia mengambil posisi ofensif inti Long Aotian. Saat ini, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya bulan dari bulan perak. Dia benar-benar menyatu dengan bulan perak untuk membentuk tubuh sejati Silver Moon-nya. Itu adalah tubuh marshal jiwa-jiwa yang kuat yang mahir dalam serangan jarak dekat dan jarak jauh. Saat dia mengangkat lengan kanannya, seberkas sinar bulan menghalangi blokir Dark Phoenix. Zhang Lexuan merasakan hembusan udara hangat datang ke arahnya. Cahaya bulan yang dia tembakkan terdistorsi oleh udara yang hangat ini. Ketika mencapai lawannya, itu telah sangat melemah. Ini api tertinggi? Tidak, itu api tertinggi yang tidak murni. Zhang Lexuan segera membuat keputusan dan menjadi lebih serius. The Dark Phoenix tidak mengeluarkan suara, dan dengan cepat melintas sebelum bentrok dengan Zhang Lexuan. Saat ini, sinar bulan dan api memenuhi istana. Zhang Lexuan terlibat Dark Phoenix dalam pertarungan yang intens. Pada titik ini, pertarungan di langit juga mengalami perubahan. Kawan, tunggu apa lagi? Menyerang. Aku ingin melihat bagaimana sekelompok orang ini akan menghentikan aku tanpa Long Xiaoyao. Dubusi mulai menjadi keras kepala, dan segera memberi perintah. Tetua Xuan tertegun, tetapi dia secara alami tidak bisa membiarkan Dubusi tahu tentang perubahan di sisinya. Dia tidak punya pilihan selain memberikan sinyal untuk menyerang juga. Ayo bertarung dan lihat dulu. Mungkin kita akan menang? Long Xiaoyao tampaknya tidak terganggu sama sekali. Ketika dia berguling di langit, sepetak besar udara hitam berubah menjadi meteor gelap yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah Tetua Xuan dan Dubusi. Pada tingkat Long Xiaoyao,
Kemampuannya sangat kuat sehingga dia bisa memengaruhi fenomena meteorologis. Tetua Xuan dan Dubusi tidak punya pilihan selain berurusan dengannya. Ada konfrontasi yang intens antara kedua belah pihak. Sejak mereka muncul, Akademi Shrek telah menguasai. Tubuh sekte sangat kuat, dan gaya mereka sangat mirip dengan Dubusi. Mereka menyerang dengan ganas pada saat mereka muncul. Tidak ada banyak penguasa jiwa jahat yang bisa membuat mereka berkonfrontasi langsung. Mereka terutama kuat dalam hal kebobrokan dan kemampuan khusus mereka. Pada titik ini, mereka ditekan. Adapun Titlet Douluo dari Kekaisaran Sanmun, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat mereka menghadapi Shrek Akademias Titlet Douluo. Su Tianran telah mengamati situasi di langit. Melihat bahwa pihaknya dilemparkan ke dalam situasi yang semakin tidak menguntungkan, dia mulai menjadi pucat. Hal Master, tolong persiapkan. Iya. Kamarnya telah hancur, dan hampir semua pengawalnya terbunuh. Namun, ini masih istana Kekaisaran Kota Radian. Su Tianran tidak kekurangan pria. Di sisi lain, Zhang Lexuan dan yang lainnya tiba-tiba mendengar suara-suara aneh. Zaza, Zaza, Gaga, Gaga, Jiji, Jiji. Suara-suara aneh ini tidak datang dari satu arah. Mereka datang dari segala arah. Ini... Zhang Lexuan berubah sedikit cemas. Dia melepaskan sinar bulannya dengan seluruh kekuatannya untuk memaksa Phoenix gelap kembali. Namun, gelombang api melonjak dari tubuh Phoenix gelap dan menyapu ke arahnya. Phoenix kegelapan tampak benar-benar tanpa rasa takut. Zhang Lexuan dan yang lainnya segera mengembangkan perasaan tidak menyenangkan. Itu karena mereka ngeri menyadari bahwa istana kekaisaran berubah. Kamar-kamar di sekitarnya yang ditutupi dengan pelindung mulai bergerak. Mereka mulai membuka, dan meriam barel keluar dari kamar-kamar ini. Di bawah cahaya yang dipancarkan oleh penghalang pelindung, cahaya logam dingin yang dipancarkan oleh meriam ini dipenuhi dengan aura destruktif. Jika Huo Yuhao ada di sini dan punya waktu untuk berpikir, dia akan menduga bahwa gudang yang dia temukan bukan satu-satunya. Itu karena tidak ada alat jiwa kelas 7 dan meriam jiwa yang diam, atau yang lebih kuat, di sana. Gudang lain yang lebih berharga dan menakutkan terletak di Istana Kekaisaran. Semua yang ada di sini adalah kekurangan di gudang lain. Ada segala macam alat jiwa dan senjata yang setidaknya kelas 7. Ekspresi Zhang Lexuan berubah ketika dia melihat barel meriam muncul, dan merasakan kekuatan jiwa yang mengerikan yang melonjak di sekitar mereka. Dia berteriak tanpa ragu, mundur. Mundur dari tanah. Pada saat ini, mereka yang bertarung dengan musuh di tanah adalah yang paling aman. Itu karena meriam jiwa semua diarahkan ke langit. Bagaimanapun, serangan darat akan mempengaruhi istana, dan bahkan kota. Masalah ini bisa dielakkan jika meriam diarahkan ke langit. Mereka yang ada di langit adalah yang paling terancam saat ini, dan mereka bisa merasakannya. Ketika seseorang menjadi gelar Douluo, dia akan merasakan semacam sensasi jika dia dalam bahaya. Saat ini, mereka semua bisa merasakan ancaman fatal. Perasaan yang sangat menakutkan. Ketika mereka melihat ke bawah, bahkan Tetua Xuan dan Dubusi tidak bisa tidak terkejut. Istana Kekaisaran tampaknya telah berubah menjadi hutan logam. Barel meriam tebal mencuat dari bangunan. Lampu yang menyilaukan sudah mulai bersinar di dalamnya. Jelas, meriam sedang diisi. Bahkan yang terkecil dari meriam ini memiliki barel berdiameter lebih dari 30 cm. Meriam terbesar yang Tetua Xuan lihat memiliki laras dengan diameter lebih dari 2 meter. Meskipun dia tidak terbiasa dengan alat jiwa, dia bisa mengatakan bahwa itu harus setidaknya alat jiwa kelas 8. Tidak ada kekurangan alat jiwa stasioner. Baik. Huo Yuhao benar. Menyerang Istana Kekaisaran adalah sebuah kesalahan. Kekaisaran Sanmun adalah kekaisaran terkuat, dan telah membangun namanya di atas alat jiwa. Bagaimana pangkalan mereka tidak siap? Pandangan dingin melintas di mata Dubusi. Dia akan menyelam. Namun, Long Xiaoyao tiba-tiba menunjukkan perubahan yang luar biasa. Dia awalnya dalam bentuk naga hitamnya, tapi itu tiba-tiba berubah ilusi. Namun, sosok ilusi ini tiba-tiba membesar. Dalam sekejap mata, naga hitam yang Long Xiaoyao telah ubah menjadi panjangnya lebih dari 1000 meter. Ketika itu berputar di langit, Dubusi, Tetua Xuan dan banyak titel Douluo di pihak mereka dihentikan. Mereka dicegah untuk tidak turun menyerang. Pada titik ini, Tetua Xuan tahu persis apa yang harus dilakukan. Dia segera berteriak, mundur.
Ketika yang lain dari Shrek Academy mendengar sinyalnya, mereka segera melepaskan diri dari kelompok mereka dan dengan cepat mundur. Begitu mereka mundur, Dubusi tidak punya pilihan selain mundur juga. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk saat dia mundur dengan enggan. Titol Douluo membentuk garis-garis cahaya yang mengalir. Mereka menghilang ke cakrawala seperti bintang jatuh. Pendiri misterius Gereja Roh Kudus mengangkat tangannya untuk menghentikan murid-muridnya dari mengejar mereka. Ketika dia melihat semua meriam di bawah, dia juga merasa sangat tidak nyaman. Lagi pula, kekuatan Kekaisaran Matahari Bulan bukanlah sesuatu yang hanya bisa dibandingkan dengan sekte mereka. Su Tianran berdiri di sana dengan tenang. Melihat bahwa semuanya berjalan sesuai rencana, dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum di wajahnya. Pada titik ini, Juzi menyadari bahwa Su Tianran bisa berdiri bukan karena kakinya baik-baik saja. Dia telah mengenakan sepasang kaki palsu buatan indah yang tersembunyi dari pandangan di bawah celananya. Alat jiwa kelas 9. Putra mahkota dapat menggunakan alat jiwa kelas 9? Juzi tercengang. Dia pikir dia telah memahaminya dengan sangat baik, tetapi tidak tahu bahwa kemampuannya telah mencapai tingkat seperti itu. Apa artinya jika dia bisa menggunakan alat jiwa kelas 9? Bahkan jika alat jiwa kelas 9 ini memiliki persyaratan yang lebih rendah, kekuatan pertahanannya masih pada standar alat jiwa kelas 9 peringkat teratas. Ini berarti bahwa Su Tianran setidaknya adalah Douluo jiwa berdering 8 teratas. Namun, usianya baru sedikit di atas 30 tahun. Kemampuannya akan dianggap langka bahkan jika dia berada di Akademi Shrek. Su Tianran sedikit tergerak saat dia melonggarkan cengkeramannya di pinggangnya. Dia berkata, "Bagus, bagus. Kamu seperti kamu bertahun-tahun yang lalu." Juzi mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Dia benar-benar tersentuh, dan hanya bisa menghela nafas. "Maaf, Yang Mulia. Bahkan jika aku belum pernah bertemu Huo Yuhao, aku masih tidak akan jatuh cinta padamu. Aku hanya bisa menganggap kamu sebagai dermawan aku." Su Tianran tidak tahu apa yang dipikirkan Juzi. Saat dia melihat kulitnya yang halus, tatapan penyesalan muncul di matanya. "Sayang sekali aku tidak bisa. Kalau tidak, Juzi memang akan menjadi pasangan yang sempurna." Ikuti rencananya. Dorong mereka ke sisi barat. Semua tim rekayasa jiwa di 3 arah lainnya, waspadai peringatan tertinggi kamu. Kita tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri dari salah satu dari ketiga arah itu. Iya. Juzi buru-buru mengakui kata-katanya sebelum dia berbalik dan bergegas pergi. Pada titik ini, seberkas cahaya yang mengalir bersinar di langit. Garis cahaya ini sangat istimewa. Setelah naik ke langit, itu berubah menjadi entitas hijau aneh seperti berkilauan. Itu tetap di langit untuk waktu yang lama tanpa menghilang. Semua orang dari Akademi Shrek segera melihat seberkas cahaya ini saat mereka mundur. Tetua Xuan sangat senang. Dia meninju lengan kirinya dengan tangan kanannya dan berteriak, "Bagus!" Saat dia terkejut, seberkas cahaya merah naik ke langit. Itu membentuk entitas yang sama dengan garis cahaya sebelumnya. Ekspresi Tetua Xuan berubah, dan dia berkata, "Pergilah. Pergi segera ke barat." Dubusi terbang tidak jauh dari Tetua Xuan. Ketika dia melihat semua orang dari Akademi Shrek mengubah arah mereka ke arah barat, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Xuan kecil, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar berpikir mereka tidak membuat jebakan ke arah itu?" Tetua Xuan tertegun. Sepertinya tubuh sekte juga disiapkan. Namun, mereka punya rencana sendiri. Meskipun mungkin ada jebakan di barat, mereka tidak mungkin menembus pertahanan di 3 arah lainnya. Dia masih harus memastikan keamanan tim Shrek dan Tang Sek. Kedua tim ini hanya bisa pergi setelah mereka selesai bertanding di final pada hari berikutnya. Mereka tidak bisa keluar saat hari gelap. Kalau tidak, putus dengan sekte tubuh mungkin merupakan pilihan yang baik. Orang tua yang aneh, kita punya rencana kita sendiri. Kami akan bertemu lagi. Biarkan aku memberi kamu peringatan, segera tinggalkan kota. Jangan terus tinggal di sini. Setelah dia selesai berbicara, Tetua Xuan mengumpulkan semua orang untuk bertemu Zhang Lexuan dan yang lainnya, yang baru saja keluar. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke barat. Dubusi agak terpana. Namun, dia dengan bijak memilih untuk mempercayai Tetua Xuan pada titik ini. Dia juga memberi isyarat kepada orang-orangnya dan orang-orang dari Kekaisaran Bintang Luo untuk melarikan diri ke arah lain. Mereka sangat teliti dalam misi ini. Mereka dengan cepat bergegas menuju jalan-jalan,
dan mengikuti rute yang telah ditentukan untuk bertemu dengan Su Jiujiu dan Wei Na. Kakek buyut, apakah kita berhasil? Wei Na bertanya dengan cemas. Du Buxi sedikit kesal ketika dia menjawab, tidak. Pertahanan mereka terlalu kuat. Long Xiaoyao memang tak tahu malu di sana. Ayo pergi, cepat. Aku melihat semacam sinyal dari Shrek Academy sebelumnya. Little Xuan memperingatkan aku untuk segera meninggalkan kota. Mereka pasti telah mengatur sesuatu. Ayo segera pergi. Su Jiujiu bertanya, Tetua Du, bukankah mereka dari Akademi Shrek pergi bersama kami? Du Buxi mendengus dan menjawab, Xuan kecil sangat peduli tentang kemuliaan. Dia tidak akan pergi sebelum turnamen berakhir. Shrek Academy suka membual tentang seberapa terbuka dan terbuka mereka. Mereka tidak akan pergi sekarang. Ayo pergi. Lagi pula, kita tidak bisa menyimpan terlalu banyak orang di toko kita. Aku yakin Shrek tidak akan banyak menderita, mengingat kemampuan mereka. Kalau dipikir-pikir, aku cukup bersemangat untuk mengetahui kejutan apa yang Little Xuan akan berikan padaku. Cepat, instruksikan orang-orangmu untuk pindah sekarang. Baik. Su Jiujiu juga tidak menunda, dan dengan cepat memberikan perintah. Di sisi lain, Tetua Xuan cepat-cepat pergi dengan sisanya dari Shrek Academy. Sang Lexuan berhasil menyusulnya. Tetua Xuan, apakah kita akan kembali dulu? Kami masih memiliki turnamen besok.